Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat hari ini melimpahkan berkas Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki, ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis pagi. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas menyatakan penyidik sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jabar untuk proses pelimpahan berkas pertama Peggy Setiawan. Pihak Polda Jabar saat ini juga mempersiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan digelar perdana pada 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Ya, siapkan bagus. Dari penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pra-peradilan, gugatan pra-peradilan yang dihadapi, tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat, direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan diterima langsung Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahayawijaya. Pemeriksaan berkas akan dilakukan selama 14 hari. Pada hari ke-7, jaksa akan memberikan sikap dan pemberitahuan kepada pemohon apakah berkas lengkap atau perlu diperbaiki. Dalam menangani kasus Peggy Setiawan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 6 jaksa penuntut umum. Kasipenkum menegaskan jaksa penuntut umum yang ditunjuk akan bekerja secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Cuma satu berkas, Bu. Ya. Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Dalam program Satu Meja, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memperlihatkan bukti foto Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang diambil penyidik ketika penggerebekan. Kadif Humas Polri menegaskan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disertai dengan bukti yang cukup. Ya, siapkan bagus. Membuka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana. Di foto. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana. Di foto. Dan ditunjukkan sama pelaku. Dan di BAP. Di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, tetap yakin ada banyak kejanggalan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka otak pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menilai penetapan Peggy sebagai tersangka tidak melalui prosedur yang tepat. Ia juga meyakini Peggy tak ada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Usia pun berbeda, dengan ciri-ciri tubuh Peggy pun berbeda. Dan kenapa DPO itu tidak ditunjukkan sketsa wajah seperti itu. Makanya di sini kami menganggap bahwa ini adalah banyak kejanggalan-kejanggalan dan dikatakan bahwa ini ada rekayasa. Kenapa pada saat 2016 pada saat Peggy itu digeledah tidak dilakukan pemanggilan secara patut, itu kan seperti itu. Dan beberapa kejanggalan kami pun dilihat di sini. Kenapa Peggy ditetapkan sebagai tersangka itu pada tanggal 22
Agustus sebelum diadakannya pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan pada saat setelah ditetapkannya Peggy sebagai tersangka. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ninda Destiani di Polda Jawa Barat. Ninda, saat ini berkas pertama Peggy Setiawan sudah diserahkan Polda Jawa Barat ke Kejati. Apa saja poin-poin utama yang menjadi keyakinan penyidik bahwa berkas Peggy ini telah lengkap, Ninda? Ya, Cynthia dan juga saudara, betul per hari ini Kamis siang di mana pihak penyidik Polda Jawa Barat ini telah melimpahkan berkas gelar perkara kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Cynthia dan juga saudara, di mana juga tadi disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa memang para penyidik ini juga melimpahkan langsung kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait berkas gelar perkara tersangka Peggy Setiawan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Jika memang ditanyakan apa saja yang menjadi keyakinan penyidik ini untuk melimpahkan berkas tersebut ataupun berkas ini telah lengkap begitu, karena memang dari pihak Polda Jabar ini sebetulnya memang belum pernah menyampaikan apa saja poin-poin yang memang menjadi penting begitu untuk keyakinan para penyidik untuk dapat dilakukannya penyidikan langsung ke Kejati untuk Peggy Setiawan ini. Namun jika kita pelajari, Cynthia dan juga saudara, sejauh ini pihak dari penyidik Polda Jawa Barat ini telah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap para saksi, bahkan kepada yang bersangkutan yakni tersangka Peggy Setiawan. Beberapa ataupun sejumlah pemeriksaan tambahan ini juga dilakukan turut untuk memastikan dan juga menambahkan informasi baru, sehingga ini juga merupakan salah satu upaya dari pihak penyidik Polda Jabar untuk tidak adanya salah duga atau lebih berhati-hati. Itu juga yang disampaikan oleh pihak dari kepolisian, Cynthia dan juga saudara. Dan selain itu juga memang hal ini disampaikan juga langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho, di mana disebutkan bahwa per Kamis ini sebetulnya berkas gelar perkara Peggy Setiawan ini sudah dapat dilimpahkan langsung ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, karena memang pihak kepolisian ini telah memeriksa kelengkapan dari berkas tersebut, sehingga memang pihaknya juga menyebut bahwa penyidik dari Polda Jabar ini telah bekerja dan melaksanakan kegiatan penyidikan secara proporsional, kemudian juga secara prosedural, sehingga per Kamis tadi siang begitu, Cynthia dan juga saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini telah menerima berkas gelar perkara ini langsung dari pihak penyidik yang kemudian nantinya ini akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas gelar perkara tersebut, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.